sobat pendengar semua, kembali lagi nih di podcast kita hari ini di Suara Generasi. Nah, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna banget nih tentang isu-isu yang ada di kehidupan anak zaman sekarang. Nah, jadi aku Della dan Kak Arya yang bakal nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Jadi kita bakal bahas nih tentang overthinking alias banyak mikir. Jadi tentang overthinking itu sudah tidak asing lagi nih buat kita dengar Kak Arya ya. Sudah banyak di media sosial, di tempat tongkrongan, bahkan di pikiran kita sendiri sering banget nih. Kayak bikin mumet kadang ya. Ya, bener banget nih. Yuk langsung saja. Tapi sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya dulu sama Kak Arya. Menurut Kak Arya, apa sih itu overthinking? Kalau menurut aku sih ya, overthinking itu saat kita mikirin sesuatu ya secara berlebihan. Hal-hal kecil pun kita pikirin sampai membuat kita stres, cemas, bahkan susah tidur ya. Biasanya karena kita takut salah, takut gagal atau terlalu mikirin masa depan yang kita belum tahu bakal gimana jadinya ya. Begitu Kak Della. Wah, bener banget nih Kak Arya. Tapi menurut Kak Arya banyak anak-anak muda zaman sekarang yang ngalamin hal-hal overthinking mulai dari masalah yang sepele Kak ya. Ya tentu banget dong, apalagi di zaman sekarang yang disebut dengan anak muda, istilah anak-anak Gen Z itu ya. Jadi banyak anak-anak Gen Z itu yang kayak tertekan dari media sosial, lingkungan, atau bahkan dari diri sendiri bikin jadi gampang overthinking seperti itu Kak Della. Wah, benar juga sih. Kadang di lewat media sosial itu kita nggak terinspirasi oleh orang-orang yang apa sih namanya Maria? Terinspirasi karena orang-orang dia meraih sesuatu. Yang meraih sesuatu gitu, dan kita pengen tapi belum kita dapetin gitu Kak ya. Tapi menurut Kak Arya, kenapa sih Gen Z itu sering banget ngalamin overthinking dan penyebabnya itu apa? Seperti itu. Kalau menurut aku sih Kak Della ya, ada beberapa penyebab. Yang pertama itu karena kita tumbuh di era digital, yang dimana semua orang bisa membandingkan diri sendirinya hidupnya lewat media sosialnya. Tentu banget kita lihat orang lain sukses dan kita memandang itu kayak gimana ya, dirinya itu nggak merasa dia belum mencoba, belum berusaha, tapi ingin kayak orang yang dilihat di sosmed itu tentunya. Dia selalu membanding-bandingkan dirinya. Tanpa berusaha tapi dia ingin mendapatkan hasil yang instan gitu Kak ya. Betul banget tuh Kak Della, kayak seperti kita itu kan zaman sekarang kan Kak Della pasti tahu dong kayak gimana kan? Ya benar juga kayak, sih. Maksudnya tuh kayak ini dong, misalkan orang lain itu memposting, kan sekarang digital kan, zaman digital kan udah tidak mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu tidak memiliki handphone tentunya ya. Tidak, bahkan anak kecil pun sekarang bisa main HP kayak ada tetanggaku kayak gitu, anak kecil udah bisa main HP kayak gitu. Terus yang penyebabnya itu ya sangat penting itu sih kayak orang ini misalkan lihat SW temennya yang meraih juara ataupun apa itu, seperti contohnya ya ada si A misalkan kan dia ngepost story tentang juara, misalkan juara apa ya, juara lomba misalkan tentang lomba puisi ataupun olahraga semacam apa itu. Terus dia melihat itu dan ingin kayak seperti itu, tapi tidak mau berusaha. Dia cuma mau yang instan aja. Zaman sekarang pasti tentunya banyak yang kayak gitu sih zaman sekarang Kak Della ya.
Ya, bener banget sih Kak Arya. Kita tuh sering banget nih ngalamin overthinking dari hal-hal yang sepele. Misalkan nih contohnya kayak takut ngomong sama orang, kayak malu, aku nih nggak mau gitu. Terus kayak apa? Nggak mau berinteraksi sama orang. Misalkan kayak salah kirim chat gitu. Itu yang membuat di pikiran kita terus muter. Jadi itu udah tadi memikirkan terus apa namanya? Berpikir, ya, berpikir sampai mumet mungkin ya, stres. Kayak yang aku tadi bilang tuh sampai susah tidur mungkin ya. Karena padahal hal-hal kecil pun bisa membuat pikiran kita tuh menjadi berat. Ya gitu sih anak-anak gen zaman sekarang tuh ya, anak gen itu. Terus yang kedua itu Kak Dela ya. Biasanya tekanan ekspektasi dari sekolah, keluarga ataupun lingkungan. Kadang kita ngerasa harus sempurna, padahal semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Nah betul banget itu Kak Dela. Padahal orang tuh emang begini aja gitu, nggak ada yang selalu sempurna. Pasti gini banget, setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul. Lanjut Kak Arya, ada lagi? Apa lagi ya? Bisa juga overthinking itu bikin kita kehilangan fokus, gampang stres, susah tidur, bahkan kehilangan semangat buat ngelakuin hal-hal produktif yang sering dilakuin ya kayak kalau Kak Dela nih, Kak Dela kan sebagai host ya. Kak Dela tuh pernah ngalamin hal apa ya? Pernah nggak kayak anak-anak Gen Z zaman sekarang seperti yang tadi dicontohkan itu melihat story orang yang sukses melakukan apa, tapi Kak Dela itu merasa pengen tapi nggak berusaha atau nggak mager sih istilahnya zaman sekarang. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, tapi aku akan nggak terlalu ke sosial media. Ngerti nggak? Kayak aku misalkan ingin mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, tapi aku harus berusaha. Kayak gimana sih caranya biar kayak orang-orang tuh ya berusaha dulu gitu. Pernah berarti melakukan hal Pernah. Kadang sebagai host juga ya Kak Dela. Iya. Sering banget udah ngalamin hal overthinking kayak gimana jadinya masa depan gitu. Berarti terlalu mikirin masa depan mungkin. Iya. Terus aku ada sih beberapa cara. Kak Dela pengen nggak tahu ke cara-caranya biar pengen nanya gitu gimana caranya biar kita biar menghilangkan rasa overthinking itu. Kak Dela nggak pengen nanya sama aku nih. Ya nih, lupa mungkin dia lupa karena ya, kita terlalu lupa. banyak berbincang dari tadi sampai hostnya lupa ya guys ya. Jadi nih, jadi nih menurut Kak Arya, gimana sih cara kita tuh buat apa sih namanya? Tidak overthinking. Caranya biar tidak terlalu overthinking, kayak hal-hal kecil pun kita pikirin gitu. Pasti ada dong Kak Dela. Kan tadi aku nanya, pasti ada dong. Tapi lupa dia guys. Jadi menurut aku Kak Dela ya. Ada beberapa cara sih. Yang pertama itu sadari kalau kita lagi overthinking. Kadang kita nggak sadar udah kebawa pikiran negatif terlalu jauh kayak begitu sih Kak Dela. Jadi yang kedua, alih fokus ke hal-hal positif. Misalkan kayak dengar musik, membaca olahraga, buku ataupun belajar. Olahraga Apalagi sekarang kan udah deket nih ulangan semester ganjil Kak Arya. Kayak seperti itu anak-anak pastinya. Sekarang kan udah bulan Oktober, mendekati, sebulan lagi nih. Pasti udah deket lagi anak-anak zaman sekarang itu. Yang anak SMA semua sih pasti udah sibuk belajar, mempersiapkan. Mending kita apalagi masuk sekarang ada tes TKA. Ada
itu dah pesan-pesan dari kita buat anak-anak Gen Z. Kalau kalian berpikir secara berlebihan sampai membuat mumet, otak stres atau bahkan bagaimana, mending kalian dari sekarang kan ujian dekat, mending belajar ataupun apalah itu yang membuat kalian bisa menjawab tes itu ya, tes-tesnya. Betul banget sih. Dan yang ketiga adalah ya belajar menerima bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol, dan kadang yang bikin kita overthinking itu karena pengen semua hal berjalan dengan sempurna. Padahal hidup kita nggak selalu begitu sih, ya nggak sih? Iya, kayak orang tuh nggak ada yang sempurna gitu. Jadi lanjut aja Buat pesan-pesan Gen Z. Oh iya, sebelum kita tutup nih Kak Arya ya, obrolan kali ini. Iya sih, ada lagi segitu aja ya. Ya, aku mau nanya juga nih sama Kak Arya sebelum kita tutup podcast hari ini. Menurut Kak Arya, apa pesan kepada anak muda zaman sekarang atau yang dikenal dengan istilah Gen Z supaya mereka tuh nggak terlalu overthinking dan bisa menanggulangi seperti itu. Menanggulangi overthinking gitu. Iya. Ya pasti ada dong Kak Dela ya. Iya. Buat teman-teman Gen Z, ingat ya, overthinking itu wajar. Tapi jangan biarkan itu mengendalikan hidup kamu, dan belajar menerima ketidakpastian. Fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol, dan jangan takut minta bantuan kalau kamu butuh. Kamu itu nggak sendiri tentunya. Oh iya, benar. Tips yang bagus banget Kak Arya, pesan dan kesan yang sangat bagus nih tentunya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang selalu ngalamin overthinking seperti itu. Ya, jadi nah, sebelum kita tutup, aku mengucapkan semoga sobat pendengar bisa menyimak obrolan kita dengan baik dan bisa menanggulangi tentang masalah overthinking gitu. Betul banget. Ya. Oke. Semoga di podcast kali ini sobat pendengar itu bisa obrolan kita bermakna, bisa mengasih pesan dan kesan yang untuk menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang tentunya. Guys ya. Dan mungkin ini saja ya Arya ya. Oke sobat pendengar, itu dia nih obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nah, ingat pikiranmu penting, tapi kamu lebih kuat dari overthinkingmu. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.